Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Buya Rizal, bapak-bapak, ibu semuanya, jemaah Al-Hasani. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan narasumber dari Unsri yang nanti akan menceritakan tentang gizi pada manula. Ibu Sari Bema Ramdika, sarjana gizi, magister gizi ya. Em, Nanti tolong pertama barangkali Viti dulu, Bu Sari. Nah kemudian presentasi. Setelah itu nanti ada diskusi. Mudah-mudahan jam 7 atau jam 7 lewat sedikit nanti kita akan selesai. Baik, sekarang sepenuhnya waktu untuk Ibu Sari Bema Ramlika. Silakan Bu. Ya, terima kasih Prof atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Ya, nggak ada video ya, Bu ya? Nggak ya? Enggak. Oke. Silakan, Bu. Sudah ada? Ha? Oke, Tinggal slideshow kan. Iya. Oke. sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah. Baiklah Bapak Ibu semua, semoga kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya Pak ya. Dan Bapak dan Ibu, jadi kesempatan kali ini mungkin saya akan sharing sedikit terkait gizi lansia atau gizi manula, di mana pada eh, kali ini kita udah tahu kalau misalnya setiap bertambah umur itu pasti ada perubahan fisik, perubahan sosial dan fisiologis dalam tubuh kita. Di mana kalau terjadi perubahan fisik, perubahan sosial, perubahan fisiologis itu akan berdampak pada bisa penurunan nafsu makan atau malahan dia bisa meningkat nafsu makannya. Nah, itu yang akan kita sharing pada hari ini. Bagaimana bagaimana gizi itu berperan penting pada kesehatan lansia atau manula gitu. Nah, dampaknya bagi kesehatan itu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya penurunan fungsi fisik dan kognitif, misalnya bertambah umur pasti kita akan banyak lupa, kemudian eh, apa giginya mungkin agak berkurang, fungsi-fungsi seperti itu yang akan berdampak pada status gizi manula gitu. Kemudian ada resiko penyakit kronis meningkat. Penyakit kronis ini seperti hipertensi, DM, atau diabetes mellitus. Kalau mungkin lebih dikenal dengan penyakit gula itu juga akan meningkat. Kemudian penyakit-penyakit lainnya sebagai contohnya penyakit jantung, kemudian stroke. Nah, kalau bertambah usia itu akan meningkat resiko-resiko seperti itu. Kemudian, masalah yang paling umum terjadi adalah penurunan asupan makan karena efek tadi mungkin giginya kurang lengkap. Nah, kalau giginya kurang lengkap itu akan berdampak ke penurunan asupan makannya atau mungkin eh, indera pengecapnya sudah mulai berubah. Nah, kalau indera pengecapnya sudah mulai berubah, kita makan mungkin rasanya akan berbeda 10 tahun atau 20 tahun sebelumnya. Nah, itu akan berdampak kepada penurunan asupan makan. Kemudian ada masalah malnutrisi seperti osteoporosis. Osteoporosis mungkin itu akan menyebabkan misalnya ada kita jatuh, nah
resiko untuk patah tulangnya itu semakin tinggi. Kemudian ada sarkopenia atau penurunan massa otot. Nah, sebenarnya masalah-masalah kesehatan terkait malnutrisi ini kita bisa kita cegah sedikit dengan gizi yang baik. Tuh. Nah, ini beberapa penyakit yang terjadi pada lansia dan salah satu penyebabnya itu adalah pola makan yang buruk. Jadi kalau kita mengkonsumsi atau makan makanan itu dia kurang juga nggak boleh, berlebihan juga nggak boleh. Jadi harus pas sesuai dengan kebutuhan energi masing-masing individunya. Nah, ketika pola makan yang buruk pada lansia itu bisa mempercepat penyakit kronis. Contohnya DM atau penyakit gula, kemudian hipertensi, asam urat, arteriosklerosis, kan penyakit jantung. Nah, penyakit-penyakit ini itu pada umumnya disebabkan oleh eh, makanan. Jadi makanan, misalnya untuk penyakit diabetes mellitus, kalau kita mengkonsumsi makanan yang berlebih dari energi kebutuhan energi kita tidak dibarengi dengan aktivitas fisik yang bagus, maka itu akan berdampak kepada penyakit DM. Contohnya hipertensi. Nah, hipertensi itu disebabkan oleh asupan natriumnya yang tinggi. Mungkin ketika eh, masih remaja, masih anak-anak, itu kita konsumsi makanan yang tinggi natrium mungkin merasa nggak apa-apa, tapi efeknya nanti ketika sudah eh, umur 60-an, umur 50-an, malahan ada beberapa kejadian itu anak remaja sudah banyak yang hipertensi sekarang. Jadi trennya sudah mulai berubah. Nah, hipertensi itu bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko penyakit-penyakit lain. Contohnya gagal ginjal itu bisa disebabkan oleh hipertensi. Begitu juga diabetes mellitus. Kemudian asam urat ini juga disebabkan oleh makanan yang tinggi purin. Nah, tubuh kita itu mungkin bisa diibaratkan sebagai mesin yang sudah dipakai selama berpuluh-puluh tahun, pasti fungsinya akan menurun. Begitu juga dengan tubuh organ di tubuh kita, di mana kalau misalnya sudah mereka sudah bekerja selama beberapa tahun, nah itu kan fungsi untuk memetabolisme atau mengubah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi energi, menjadi zat-zat lain yang penting untuk tubuh kita itu akan berkurang fungsinya. Nah, kalau kita mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak, tubuh kita nggak akan bisa mengolah istilahnya, mengolahnya menjadi energi eh seperti 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Nah, ketika kelebihan itu yang bisa menyebabkan penyakit kronis ini. Nah, untuk di lansia itu kekurangan gizi itu bisa merubah fungsi tubuh dan fungsi otaknya akan menurun. Makanya mungkin banyak lansia yang atau manula yang tiba-tiba nggak tiba-tiba sih sebenarnya eh, berjalannya waktu itu mungkin daya ingatnya menurun atau bisa terjadi demensia itu karena ya beberapa hal yang terjadi mungkin sebelum-sebelumnya itu zat gizinya yang kurang, misalnya vitaminnya kurang dikonsumsi atau zat gizi lainnya. Nah, ini yang menyebabkan penurunan asupan makan pada lansia. Kalau secara fisik itu masalah gigi seperti yang kita ketahui, bertambahnya umur itu giginya mungkin semakin rapuh
rapuh dan udah copot gitu ya. Kemudian ada penurunan nafsu makan dan gangguan pencernaan. Nah, ini untuk menghindari penurunan asupan makan, itu sebenarnya kita bisa mengakali supaya asupannya itu tetap baik. Nah, kalau secara psikologis itu mm, karena lansia mungkin di rumah anak-anaknya udah pada tinggalnya nggak serumah lagi, akan merasa kesepian, depresi atau kecemasan. Nah, itu juga bisa menyebabkan penurunan nafsu makan. Nah, kombinasi-kombinasi seperti ini akan berdampak kepada status gizi pada manula. Nah, eh, secara psikologis itu pasti ada penurunan indera pengencap yang akan bisa menurunkan nafsu makan kita. Nah, hal ini bisa eh, apa ya istilahnya itu bisa dihindari dengan membuat makanan atau memproduksi makanan yang biasanya kok rasanya hambar, sedangkan bapak ibunya mungkin lagi hipertensi gitu ya. Nah, bisa ditambahkan eh, bahan-bahan atau bumbu-bumbu yang dia mempunyai zat istilahnya zat bioaktif atau apa ya antioksidan yang bagus untuk tubuh kita gitu. Misalnya eh, mau bikin sup ditambahin seledrinya atau mau bikin apalagi pepes nih misalnya. Nah, mau bikin pepes itu ditambahin eh, apa cabenya jika mungkin bisa diperhatikan juga jika tidak ada gangguan pencernaan. Kalau misalnya ada gangguan pencernaan, maka bumbu seperti cabai yang sedikit menyengat itu bisa dikurangin. Kemudian untuk masalah gigi dan mulut kering itu kan bisa terjadi karena kerapuhan di gigi kita, kemudian secara fisiologis kan emang mulut kalau mulut manula itu memang agak kering gitu ya. Nah, hal-hal ini bisa menyebabkan kesulitan mengunyah dan menelan. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya asupan tetap terjaga itu dengan mengkonsumsi makanan dengan porsi kecil tapi sering. Yang biasanya makan makanan pokok itu 3 kali bisa jadi 4 kali atau 5 kali gitu. Jadi eh, asupannya tetap terjaga walaupun makanannya sering gitu. Jadi porsinya kecil tapi sering. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian pada lansia itu juga terjadi perubahan hormonal di mana ada peningkatan leptin sehingga kita bisa cepat kenyang dan penurunan grelin. Jadi eh, merasa kenyang terus gitu. Nah, kalau misalnya hal ini bisa kita siasati juga dengan mengkonsumsi makanan yang porsinya kecil tapi sering. Kemudian pada lansia yang terjadi gangguan pencernaan seperti konstipasi. Jadi kalau misalnya eh, setelah makan kemudian rasa nggak enak di perut, itu juga bisa kita siasati dengan mengkonsumsi makanan yang porsi kecil tapi sering gitu. Dan ketika terjadi konstipasi itu bisa eh, apa ya mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, secara psikologis lansia mungkin eh, apa ya terjadi depresi yang nanti menyebabkan anoreksia. Jadi susah makan lansianya. Hal-hal seperti ini bisa disiasati dengan mungkin
ikut perkumpulan atau ada sesama lansia di lingkungan rumahnya, makan bersama, ngobrol, itu bisa dilakukan. Nah, beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa lansia yang tinggal sendiri itu cenderung makanannya lebih sedikit karena mungkin tidak termotivasi ya, Kak. Tidak termotivasi untuk makan lebih banyak karena temennya nggak ada gitu, bisa terjadi seperti itu. Nah, eh, dan ada beberapa hal yang mungkin terjadi itu yang status ekonominya rendah sulit membeli makanan bergizi. Nah, ini cara menghilangkan depresi atau stres pada manula, ikut kegiatan sosial di luar rumah, contohnya ikut pengajian, kemudian aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini hmm, sebaiknya dilakukan 30 menit dalam satu hari, minimalnya itu 150 menit dalam seminggu. Kemudian berkebun dan menyalurkan hobi. Jadi ini adalah kegiatan yang saat ini dilakukan oleh Prodi Gizi Universitas Sriwijaya, di mana membuat atau mengkonsepkan aquaponik terapi di Panti Jompo. Jadi selain menghasilkan sumber pangan bergizi juga bisa menjadi media terapi fisik dan mental bagi lansia. Jadi kalau misalnya ada aquaponik gitu ya, Bapak Ibu, lansianya bisa beraktivitas ngasih makan si ikannya, kemudian melihat tanamannya tumbuh. Nah, itu bisa memotivasi, oh, ini adalah ikan yang saya jaga selama ini. Nah, ketika dikonsumsi, itu harapannya si lansia ini bisa termotivasi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, contohnya ikan tadi. Nah, ini contoh aquaponik yang sudah kami lakukan di Panti Jompo. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa apa ya, mencontoh atau mempunyai keinginan supaya banyak kegiatan di rumah, eh, jadi mengembangkan atau melakukan si aquaponik ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat eh, penyamaiannya sudah, kangkungnya udah mulai tumbuh, kemudian ini ada ikan lele. Nah, ikan lele ini juga bermanfaat buat Bapak Ibu yang usianya sudah lanjut, di mana dia tinggi yang namanya asam aminoleusin yang berfungsi untuk sintesis otot. Nah, sintesis protein otot. Nah, itu bisa menjadi manfaat supaya tidak terjadi sarkopenia tadi, penurunan massa ototnya. Nah, untuk kebutuhan energi eh, pada manula itu direkomendasikan 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari untuk mencegah kehilangan berat badan. Jadi selama ini kan kita lihat kalau lansia itu semakin bertambah umur itu terjadi penurunan berat badan. Jadi kelihatannya semakin kurus. Mungkin ada beberapa case ya, lansianya semakin bertambah umur, berat badannya juga bertambah gitu. Nah, kebutuhan energi pada lansia yang obesitas itu harus disesuaikan dan targetnya itu sebaiknya ada penurunan berat badan supaya mencapai berat badan yang ideal untuk lansia obesitas.
Nah, untuk asupan proteinnya supaya mencegah penurunan berat badan itu eh, asupan proteinnya itu 1 sampai 1,5 gram per kilogram per hari. Ini harus disesuaikan jika individu tersebut menderita gagal ginjal. Gagal ginjal yang belum HD maupun yang sudah HD. Kalau dia belum HD, maka eh, kebutuhan proteinnya itu hanya 0,6 sampai 0,8 kilogram per kilogram berat badan per hari. Kalau sudah HD, kebutuhan proteinnya sama 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian zat gizi yang sebaiknya juga dikonsumsi oleh lansia adalah kalsium dan vitamin D. Nah, ini untuk apa ya, mengurangi resiko patah tulang. Jadi mengurangi resiko patah tulang, istilahnya untuk mendukung kesehatan tulang, mencegah osteoporosis itu konsumsi kalsium dan vitamin D. Jadi kalsium dan vitamin D ini sebaiknya dikonsumsi secara bersamaan karena vitamin D ini akan membantu penyerapan kalsium di dalam tubuh, begitu. Kemudian eh, khususnya untuk wanita yang pasca menopause, nah itu juga sebaiknya juga mengkonsumsi kalsium dan vitamin D karena pada manusia yang pada lansia yang pasca menopause itu pasti akan terjadi defisiensi estrogen. Nah, ini beberapa zat anti gizi yang menghambat penyerapan kalsium, contohnya fitrat, oksalat, tanin, kemudian diet yang tinggi natrium. Jadi diet yang tinggi natrium itu juga meningkatkan kehilangan kalsium melalui urin. Solusinya bagaimana? Solusinya suplementasi bila perlu, jadi mengkonsumsi suplemen kalsium dan vitamin D. Jika Bapak Ibu mempunyai penyakit lain, sebaiknya dikonsultasikan ke eh, dokternya dulu atau ke ahli gizinya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium dan vitamin D secara konsisten. Itu solusi yang bisa diberikan ketika terjadi kekurangan kalsium, kekurangan asupan kalsium dan vitamin D3. Kemudian zinc. Jadi fungsi zinc ini adalah untuk mendukung imun, sintesis DNA dan enzim untuk metabolisme. Jadi kekurangan zinc itu bisa menyebabkan penurunan kekebalan rasa dan penyembuhan luka yang lambat. Rekomendasinya pria itu 11 miligram per hari. Kemudian beberapa faktor penyebab kekurangan zinc itu adalah malabsorpsi, kemudian banyaknya obat yang dikonsumsi yang bisa eh, apa ya, menghambat penyerapan dari zinc itu. Itu adalah salah satu faktor penyebabkan kekurangan zinc. Nah, ini sumber dari zinc atau seng, di mana banyak di daging merah, makanan laut, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Mungkin bisa diperhatikan kalau eh, Bapak Ibu atau yang menderita kolesterol, kemudian yang menderita asam urat, itu kacang-kacang dan biji-bijian ini dibatasi konsumsinya. Makanan laut, kemudian daging merah itu juga bisa dibatasi. Jadi sesuai dengan penyakit yang diderita atau penyakit penyertanya. Yang menjadi catatan adalah eh, zinc pada produk hewani itu mungkin lebih mudah diserap dibandingkan dengan yang
nabati. Kemudian untuk kalsium dan zat besi itu bisa menghambat penyerapan dari zinc atau seng. Jadi mungkin konsumsinya jangan di waktu yang bersamaan. Kemudian untuk zat besi, eh, masalah utamanya itu adalah anemia itu umum terjadi pada lansia. Biasanya ya disebabkan oleh asupannya yang rendah, kemudian malabsorpsi atau peningkatan hepsidinnya. Dan rekomendasinya mengkonsumsi zat besi itu 8 miligram per hari. Jadi zat besi ini banyak terdapat pada hati ayam, ikan, telur, itu banyak terdapat zat besi. Dan sebaiknya juga mengkonsumsi zat besi yang berasal dari produk hewani karena penyerapannya yang mudah dibandingkan dengan produk nabati. Ini yang menghambat penyerapan zat besi ada teh, kopi itu mungkin kita udah banyak terpapar ya kalau misalnya teh dan kopi itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Nah, yang meningkatkan penyerapan zat besi adalah vitamin C. Cuman mungkin harus berhati-hati karena kelebihan zat besi yang nanti berikatan dengan vitamin C itu akan menyebabkan radikal bebas. Kemudian pengobatannya dengan suplemen, kemudian bisa pakai melalui intravena gitu untuk meningkatkan asupan dari zat besi. Jadi selain dari makanan itu bisa juga dari suplemen yang dikonsumsi. Kemudian untuk vitamin B kompleks defisiensi atau kekurangan vitamin B kompleks itu akan mengganggu atau menyebabkan gangguan kognitif, depresi. Nah, untuk meningkatkan asupannya itu bisa dengan suplemen, bisa dengan makanan yang tinggi dari vitamin B. Nah, sumber makanan bisa daging, ikan, telur, susu, hati. eh Kemudian mungkin makanan fortifikasi lainnya yang difortifikasi dengan vitamin B, baik vitamin B kompleks. Kemudian, nah ini masalah kesehatan umum pada lansia dan upaya pencegahannya melalui gizi. Kalau hipertensi, seperti yang kita ketahui itu salah satu penyebabnya adalah tingginya asupan natrium atau garam. Nah, tindakan pencegahannya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang diet rendah natrium. Kemudian osteopenia, penyebabnya adalah asupan kalsium yang rendah. Kalau tidak mencukupi asupan kalsiumnya dari makanan, maka sebaiknya melalui suplementasi kalsium dan vitamin D. Kemudian untuk pasien kanker itu biasanya defisiensi zat besi, yodium, selenium. Nah, untuk tindakan pencegahannya itu bisa mengkonsumsi makanan tinggi zat besi. Kemudian mengkonsumsi makanan sayur dan buah yang tinggi antioksidan. Untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2, mungkin ini banyak terjadi pada lansia pada umumnya, di mana penyebabnya itu adalah salah satunya kegemukan, kemudian penurunannya sekresi insulin, atau bisa juga terjadi karena resistensi dari insulin. Nah, untuk tindakan pencegahannya itu dengan melakukan 3J. Jadwal, jenis, dan jumlahnya harus sesuai. Jadi untuk
penderita diabetes tipe 2 itu jadwal makannya harus teratur, jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan energinya, kemudian jenisnya juga harus diperhatikan. Jenisnya contohnya makanan, mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya itu rendah. Artinya apa? Artinya eh, makanannya ini ketika dikonsumsi itu tidak langsung menaikkan kadar gula darahnya gitu. Kemudian ada beberapa yang mungkin terjadi pada lansia, contohnya ada penyakit TB misalnya atau penyakit-penyakit lainnya. Kalau untuk penyakit TB, maka ada peningkatan kebutuhan energi karena terjadinya mm, apa ya infeksi pada tubuhnya. Nah, itu bisa apa ya mengkonsumsi makanan yang tinggi energi dan tinggi protein untuk penyakit TB. Nah, untuk malnutrisi ini bisa menyesuaikan eh, apa yang menjadi masalah di dalam tubuhnya. Misalnya dia anoreksia. Anoreksia bisa mengkonsumsi makanan yang porsi kecil tapi sering. Itu bisa dilakukan. Nah, untuk serat pada umumnya adalah 25 sampai 30 gram per hari. Jadi untuk mengatasi sembelit yang umum terjadi pada lansia dan antioksidan vitamin A, C dan E, kemudian ada flavonoid dan karotenoid. Nah, ini contoh menunya. Jadi contoh menu ini sebenarnya kami susun berdasarkan keadaan di panti jomponya, karena ini saya ambil dari buku yang sudah kami susun untuk panti jompo, di mana di sini menu paginya nasi, kemudian telur rebus mungkin eh aduh nggak enak banget ya kalau misalnya makannya telur rebus gitu ya, Bu ya. Nah, ini bisa bisa disesuaikan saja. Kemudian ada tumis tempe bayam dan pisang. Yang menjadi catatan untuk pisang ini eh, emang baik untuk kesehatan kardiovaskular, tapi perlu dipertimbangkan atau perlu dibatasi untuk individu yang ada gangguan fungsi ginjal karena dia tinggi kalium. Nah, ini sebenarnya bisa dimodifikasi lagi, misalnya telurnya mau telur ceplok atau telur dadar, asal asupan lemaknya itu tidak melebihi dari yang sudah ditetapkan. Menu-menu ini sebenarnya cocok untuk individu yang menderita dislipidemia karena emang dibatasi untuk asupan lemaknya. Nah, ini adalah buku yang sudah kami susun, jadi buku gizi dan panduan kesehatan lansia, di mana dalam buku ini terdapat menu, contoh menunya, kemudian cara pemakaian alat kesehatan. Jadi bagi yang menderita diabetes mellitus itu kan sebaiknya dilakukan pengecekan kesehatan secara mandiri dan berkala. Itu sudah ada di dalam buku ini. Buku ini bisa Bapak Ibu akses di link ini untuk dibaca-baca terkait gizi dan panduan kesehatan. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Sekian. Terima kasih. eh Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bu Sari. Apakah tidak ada air minum di dekat Ibu?